Denji adalah seorang yatim piatu miskin, yang tidak bisa menemukan satu gadis pun yang mau membiarkannya meremas melon. Namun, dia terselamatkan dari nasib menyedihkan ini ketika dia berubah menjadi iblis. Dan bertemu dengan seorang pemburu iblis yang berniat ingin memiliki bayi terlarang darinya. Di awal cerita, ini adalah hari sial seperti biasa bagi Denji. Dia bangun di rumah kumuhnya dan bersiap untuk bekerja. Dalam perjalanan ke pekerjaannya, dia mulai menghitung berapa banyak uang yang telah dia hasilkan setelah menjual salah satu ginjalnya, mata kanannya, dan salah satu biji pribadinya. Setelah menghitung, dia mendapatkan hampir 2 juta yen, yang masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya sebesar 38 juta yen. Setibanya di tempat pekerjaannya sebagai pemburu iblis, dia mengambil anjingnya yang tampak lusuh, yang bernama Pochita, dan mengubahnya menjadi senjata gergaji mesin untuk mengalahkan iblis. Dia kemudian menemukan iblis berbentuk tomat. Dan dengan Pochita sebagai senjatanya, Denji dengan mudah mengubahnya menjadi saus tomat. Bos Yakuza senang dengan pekerjaannya. Dan meskipun awalnya dia memberi Denji 400.000 yen, setelah dipotong utang dan berbagai biaya lainnya, Denji hanya memiliki 70.000 yen untuk bertahan hidup. Dia mulai menghitung biaya air dan listriknya, dan menyadari bahwa dia hanya memiliki kurang dari 2.000 yen untuk hidup selama sebulan. Dia kemudian mengatakan kepada Pochita bahwa mereka hanya akan makan sepotong roti untuk makan malam. Sementara itu, anak buah bos Yakuza bertanya mengapa mereka menggunakan jasa Denji. Dan bosnya menjelaskan bahwa itu karena ayah Denji telah meninggal, dan meninggalkan utangnya kepada Yakuza. Dia menambahkan bahwa pemburu iblis profesional tidak mau menjual bangkai iblis. Tetapi Denji mau melakukan apapun yang diminta. Tiba-tiba, anak buah bos Yakuza mengendarai mobilnya mendekati Denji dan menawarinya 100 yen untuk memakan rokoknya. Denji dengan senang hati, melakukannya agar bisa makan roti selama 3 hari. Namun, setelah mobil itu pergi, dia meludahkannya dan pulang dengan tambahan 100 yen. Kemudian, dia mengeluh kepada Pochita tentang betapa menyedihkannya hidupnya yang bahkan tidak mampu membeli selai untuk rotinya. Dan berharap suatu hari dia bisa mendapatkan seorang gadis yang mencintainya. Dia mengingat ketika ayahnya meninggal setelah gantung diri. Yakuza memberitahu Denji untuk membayar mereka 700.000 yen keesokan harinya, atau mereka akan mencincangnya dan membuangnya pada anjing-anjing liar. Saat itulah Denji bertemu dengan Pochita, iblis gergaji mesin yang awalnya ingin mencincang Denji. Tetapi Denji malah memintanya untuk melakukannya, karena dia sudah tidak ingin hidup lagi. Namun, Denji menyadari bahwa Pochita sedang terluka. Dan setelah menyadari bahwa mereka berdua berada di ambang kematian, Denji menyuruhnya menggigit tangannya dan meminum darahnya agar bisa bertahan hidup. Pochita menggigit tangan Denji, dan Denji mengatakan kepada iblis kecil itu bahwa dengan bantuannya itu, mereka harus saling membantu, karena Denji juga masih ingin hidup. Sejak saat itu, Denji bersama Pochita sebagai senjatanya, menawarkan dirinya kepada Yakuza untuk menjadi pemburu iblis mereka. Sekarang, Denji memberitahu Pochita bahwa dia ingin bermimpi tentang roti dengan selai, dan juga bokong montok yang bisa digenggam dalam tidurnya. Namun, tiba-tiba dia batuk berdarah. Dan memberitahu Pochita bahwa ibunya meninggal karena penyakit jantung dengan gejala yang sama. Saat itu juga, Yakuza mengetuk pintu Ni, dan memberitahu Denji bahwa mereka membutuhkannya untuk membasmi iblis lainnya. Mereka membawanya ke sebuah pabrik terbengkalai. Dan saat Denji bertanya kepada bosnya tentang iblis apa yang harus dia bunuh, bosnya bertingkah mencurigakan dan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi. Tiba-tiba, Denji ditikam dari belakang oleh seorang zombie. Bos Yakuza kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menjual diri mereka demi mendapatkan kekuatan iblis. Namun, alih-alih menerima kekuatan tersebut, mereka justru berubah menjadi budak zombie bagi iblis zombie. Iblis zombie itu kemudian memerintahkan anggota Yakuza yang kini telah menjadi zombie untuk mencincang Denji dan membuangnya ke tempat sampah. Denji berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri meskipun terluka parah. Namun tepat saat ia hampir mencapai pintu keluar, ia kembali ditebas hingga terjatuh. Para zombie langsung mengerubunginya dan menikamnya berulang kali. Denji menjerit kesakitan, tetapi mereka terus mencincang-cincangnya. Setelah itu, mereka membuang tubuh Denji dan Pochita ke tempat sampah. Namun, aliran darah Denji berhasil mencapai Pochita dan membangunkannya. Pochita melihat kembali kenangan bersama Denji, terutama saat Denji berkata bahwa suatu hari ia akan mati saat bertarung melawan iblis.
Bayangan itu membuat Denji takut membayangkan Pochita sendirian, kelaparan, dan diburu oleh para pemburu iblis. Denji lalu menyuruh Pochita agar mengambil alih tubuhnya dengan kekuatan iblisnya setelah ia mati. Ia ingin Pochita pergi jauh dari tempat itu, menjalani kehidupan normal, dan mati dengan cara yang wajar, sembari mewujudkan impiannya. Kenangan ini membangkitkan kekuatan di dalam diri Pochita. Ia pun kemudian menyatukan kembali tubuh Denji menjadi satu bagian, dan mengorbankan dirinya untuk menjadi jantung baru Denji. Dalam alam bawah sadarnya, Denji bertemu dengan Pochita, yang memberitahu Denji bahwa ia telah menukarkan dirinya menjadi jantung Denji. Sebagai imbalannya, Pochita ingin melihat Denji mewujudkan mimpinya. Denji pun terbangun, dan melihat dadanya, di mana kini terdapat ekor Pochita di dadanya. Ia pun menyadari bahwa Pochita telah menjadi jantung barunya. Para iblis zombie terkejut melihat Denji masih hidup dalam keadaan utuh, dan segera memerintahkan para zombie untuk mengerubunginya dan memakannya. Namun, Denji memiliki rencana lain. Ia menarik tali di dadanya. Dan tepat saat para zombie menyerbunya, iblis zombie itu mendengar suara gergaji mesin yang sangat keras. Dari balik kerumunan, Denji dalam wujud iblis barunya muncul, dan menebas para zombie tanpa ampun. Ia langsung menyerang iblis zombie dan mencungkil salah satu matanya. Sang iblis mencoba melawan dan melempar Denji di depan para zombie lainnya. Namun, dengan mudah, Denji menebas semua yang ada di sekelilingnya seolah-olah pisaunya membelah mentega panas. Setelah cukup puas, Denji berlari menuju iblis zombie, melewati gerombolan zombie yang menghalanginya. Meskipun sang monster berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, Denji berhasil mencapai iblis itu dan menebasnya hingga terbelah dua. Denji kemudian melihat sekeliling dan menyadari bahwa para anggota Yakuza yang menjadi zombie tidak kembali ke wujud manusia. Namun bukannya merasa sedih, ia justru merasa lega karena kini ia tak perlu lagi membayar utangnya. Dengan perasaan bebas, ia mulai menebas dan mencincang seluruh zombie di sekitarnya hingga pagi menjelang. Tak lama kemudian, 2 mobil tiba, dan 3 pemburu iblis masuk ke dalam pabrik. Menyadari bahwa mereka sudah terlambat untuk membunuh iblis zombie. Mereka melihat Denji, dan pemimpin hunter berambut merah itu mendekati Denji, menyatakan bahwa Denji tidak berbau seperti manusia maupun iblis. Layaknya seorang Sigma sejati, Denji langsung memohon agar wanita itu menekankan tubuhnya padanya, dan memberinya pelukan. Ketika wanita itu akhirnya memeluknya, Denji kehilangan wujud iblisnya dan kembali ke bentuk manusianya. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemburu iblis. Sambil menenangkan Denji, ia memberinya 2 pilihan. Mati secara mengerikan di tangannya seperti iblis, atau hidup sebagai manusia dalam kepemilikannya seperti hewan peliharaan. Seperti pria sejati, Denji menerima tawaran Makima, dan bahkan berjanji akan menggonggong dan menjilat kakinya seperti anjing saat Makima memberinya makan. Makima kemudian membawanya ke mobilnya. Dan di dalam mobil, dia memberitahu Denji bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi pemiliknya. Dan Denji akan menjadi seperti anjing peliharaannya. Denji berpikir betapa kejamnya hal itu. Dan betapa sialnya dia karena kembali memiliki bos yang jahat. Namun, perutnya tiba-tiba berbunyi karena kelaparan. Dan karena itu, Makima mengatakan bahwa mereka akan berhenti di tempat istirahat untuk makan. Denji mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Tetapi Makima menyuruh Denji memilih apa saja yang Denji inginkan, karena dia yang akan membayarnya. Kemudian, dia memberikan jasnya pada Denji, yang membuat Denji senang melihat ada seseorang yang tidak jijik dengan bau atau penampilannya. Setelah mereka tiba di tempat istirahat, Denji dengan gembira memesan makanan. Tetapi tiba-tiba, dia jatuh pingsan ke pelukan Makima karena kehilangan banyak darah, dan mulai menciuminya dengan agresif. Makima bertanya apa yang terjadi padanya. Dan Denji memberitahu bahwa iblis peliharaannya menyelamatkannya dengan menggantikan jantungnya. Setelah mendengar cerita itu, Makima mengatakan bahwa sepanjang sejarah, tidak ada manusia yang pernah diselamatkan oleh iblis seperti bagaimana Pochita menyelamatkan Denji. Namun, dia meyakinkan Denji bahwa dia mempercayai ceritanya. Dia juga menambahkan bahwa dia memiliki indera penciuman yang tajam, dan bisa mencium aroma manusia sekaligus iblis dari Denji. Dia memberitahu Denji bahwa Pochita masih hidup di dalam dirinya. Denji senang mendengarnya. Tetapi tiba-tiba dia kembali pingsan. Ketika terbangun, dia mendapati dirinya berada di pangkuan Makima. Denji segera bangun, dan kembali menginginkan makanannya. Makima bertanya apakah dia baik-baik saja dan bisa makan sendiri.
Mencoba peruntungannya, Denji mengatakan bahwa dia tidak bisa makan sendiri. Makima pun mulai menyuapinya. Dan setiap kali menerima suapan, Denji benar-benar menggonggong seperti anjing peliharaan. Makima lalu memperkenalkan dirinya. Dan Denji langsung bertanya tentang tipe pria yang Makima sukai. Makima mengatakan bahwa dia menyukai pria seperti Denji. Butuh beberapa detik bagi Denji untuk memprosesnya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia punya kesempatan untuk mendekati Makima. Setelah itu, Makima membawa Denji ke markas pemburu iblis. Namun, sementara dia menunjukkan tempat itu, Denji justru sibuk memikirkan betapa dia ingin menyentuh tubuh Makima. Dan menyadari bahwa dia bisa melakukannya jika cukup lama bekerja dengannya. Makima kemudian memberikan seragam dan memperkenalkan Denji kepada seorang pemburu iblis lain bernama Aki, yang akan menjadi seniornya dalam tugas patroli. Denji terkejut mengetahui bahwa dia tidak akan bekerja langsung dengan Makima. Ketika Aki menariknya pergi, Denji menolak untuk ikut. Namun, Makima mendekatinya dan meyakinkannya bahwa mereka akan bekerja bersama jika Denji bekerja dengan baik. Denji akhirnya berpatroli dengan Aki. Tetapi selama patroli, dia terus bertanya apakah Makima sudah punya pacar atau suami. Kesal dengan sikap Denji yang terlalu tergila-gila pada Makima, Aki membawanya ke tempat sepi dan mulai menghajarnya. Aki mengatakan bahwa Denji sebaiknya berhenti menjadi pemburu iblis jika dia tidak memiliki motivasi yang benar. Karena tanpa itu, dia hanya akan mati sia-sia. Dia menambahkan bahwa ingin dekat dengan Makima bukanlah motivasi yang cukup untuk bekerja di sini. Denji kemudian mengakui bahwa alasan utamanya memang hanya untuk Makima. Mendengar ini, Aki melempar rokoknya ke Denji, meludahinya, dan mengatakan bahwa dia akan memberitahu Makima bahwa Denji melarikan diri karena takut saat melihat iblis. Namun saat Aki berjalan pergi, Denji tiba-tiba menendang selangkangan Aki dari belakang, dan terus menendangnya hingga kesakitan. Denji memberitahu Aki bahwa setelah baiknya Makima memperlakukannya, dia tidak keberatan mati dalam pekerjaan ini. Selama dia bisa terus menjalani kehidupan yang baru saja didapatnya ini. Aki mencoba melawan, mengatakan bahwa pecundang seperti Denji tidak pantas satu ranjang dengan Makima. Tetapi Denji menendang biji Aki lagi, dan berkata bahwa bokong Makima adalah miliknya. Membuat Aki akhirnya jatuh pingsan. Ketika Denji melapor kepada Makima, dia memberitahu bahwa ada iblis kacang yang membuat Aki menjadi lemas. Aki bangun, dan mengatakan pada Makima bahwa Denji berbohong. Tetapi setelah melihat tingkah mereka berdua, Makima memerintahkan Denji untuk bergabung dengan tim Aki. Aki bertanya pada Makima tentang makhluk apa sebenarnya Denji ini. Dan Makima menjelaskan bahwa Denji adalah kasus spesial, di mana seorang manusia bisa berubah menjadi iblis. Meskipun Aki sulit mempercayainya, Makima meyakinkannya bahwa itu benar. Dan Denji akan mendapatkan perlakuan spesial. Makima menambahkan bahwa jika Denji keluar, dia akan diperlakukan seperti iblis biasa, dan dianggap sebagai musuh. Jadi Denji tidak akan pernah bisa berhenti dari pekerjaan ini. Kemudian, Aki membawa Denji ke rumahnya, dan memberitahu bahwa mereka akan tinggal bersama. Denji tiba-tiba bertanya apakah Makima adalah orang jahat. Aki tersinggung, karena Makima adalah seorang pemburu iblis yang pernah menyelamatkan hidupnya. Setelah mendengar itu, Denji merasa lega mengetahui bahwa Makima adalah orang baik, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin memeluknya lagi. Membuat Aki terkejut dan sedikit cemburu. Setelah itu, Denji tinggal bersama Aki. Dan karena kondisi hidup Denji yang sebelumnya buruk, dia hidup di rumah Aki seperti orang primitif yang tidak pernah makan roti dengan selai, dan menggunakan tisu toilet dengan benar. Kemudian saat mereka sedang berpatroli, mereka menemukan kasus penyerangan Finn di dalam sebuah rumah. Denji bertanya kepada Aki apa itu Finn. Dan Aki terkejut mengetahui bahwa Denji tidak tahu. Dia menjelaskan bahwa Finn adalah iblis yang menguasai tubuh manusia. Denji bertanya apakah itu berarti dia juga termasuk Finn. Tetapi Aki memberitahu bahwa Finn sejati selalu memiliki bentuk kepala yang aneh. Mereka kemudian menghadapi Finn tersebut. Dan Aki meminta Denji menggunakan kekuatan iblisnya agar dia bisa melihat kemampuan Denji. Namun Denji malah seketika memenggal kepala Finn itu menggunakan kapaknya. Denji menjelaskan dia bisa memahami penderitaan Finn tersebut, sehingga dia ingin membuat kematiannya tidak menyakitkan. Aki memarahi Denji, mengatakan bahwa Finn tidak berbeda dengan iblis lainnya. Aki juga menambahkan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh iblis, dan Denji tidak boleh bersimpati pada mereka. Menurut Aki, mereka harus membunuh iblis dengan segala cara, atau orang lain yang akan mati karena rasa simpatinya.
Denji mengatakan bahwa meskipun iblis itu jahat, dia ingin berteman dengan mereka. Karena dia tidak pernah punya teman sebelumnya. Hal itu pun membuat Aki kecewa. Aki pergi meninggalkannya, sementara Denji mulai mengumpulkan majalah dewasa dari rumah itu untuk risetnya. Denji kemudian mengingat apa yang diminta Pochita darinya. Dan menyadari bahwa meskipun dia telah mencapai impiannya memiliki kehidupan yang baik dengan makanan yang tersedia. Dan seorang gadis cantik seperti Makima mau berbicara dengannya, dia masih merasa ada yang kurang. Dia mulai berpikir lebih dalam daripada Aristoteles. Dan sampai pada kesimpulan bahwa yang dia butuhkan dalam hidupnya adalah menggoyangkan beberapa buah melon. Sekarang, dengan pekerjaan yang dia miliki, buah persik dan melon Makima tidak lagi berada di luar jangkauannya. Denji pun bertekad untuk menaklukkan Makima dengan segala cara. Setelah itu, Makima memberitahunya bahwa ia akan dipasangkan dengan rekan baru. Saat ia berbicara, rekan baru Denji masuk. Di mana dia adalah seorang iblis bernama Power. Denji bertanya-tanya apakah iblis bisa bekerja dengan pemburu iblis. Tetapi setelah melihat bentuk tubuh Power, ia dengan senang hati menerima Power sebagai rekan patroli barunya. Makima memperingatkan bahwa tim mereka adalah tim eksperimental. Dan jika mereka gagal, atasan akan membubarkan mereka serta memburu Denji dan Power seperti iblis lainnya. Kemudian, mereka mulai patroli dan berjalan di atap. Tetapi setelah beberapa menit, Power memukul kepala Denji dan menyuruhnya segera menemukan iblis untuk ia bunuh. Karena ia tak sabar untuk bertarung. Sementara itu, layaknya seorang pecinta wanita sejati, Denji lebih fokus mencari cara untuk bisa menyentuh Power. Saat berjalan, mereka bertemu dengan pemburu iblis sipil. Mengikuti saran Makima, Denji menunjukkan kartu identitasnya dan mengatakan bahwa mereka berasal dari divisi khusus. Sehingga pemburu iblis itu pun pergi. Setelah beberapa jam mencari, mereka tidak menemukan iblis apapun. Power menjelaskan bahwa para iblis takut padanya. Karena sebelum menjadi iblis Fin, ia adalah iblis yang ditakuti semua orang. Denji kemudian teringat bahwa Makima pernah mengatakan bahwa Aki yang memasangkannya dengan Power. Ia pun menyadari bahwa Aki sengaja menjebaknya. Tiba-tiba, Power mencium bau darah dan langsung berlari ke arah iblis berbentuk mentimun raksasa. Tanpa ragu, ia melompat. Menggunakan kekuatannya untuk menciptakan palu darah. Dan menghancurkan iblis itu dalam satu serangan. Setelahnya, Makima menemui mereka dan menegur mereka karena terlibat dalam perburuan iblis yang seharusnya ditangani oleh pemburu iblis sipil. Ia juga menegur Power karena tidak bisa mengendalikan diri. Dan mengatakan bahwa ia mungkin tidak cocok menjadi pemburu iblis. Power panik dan mencoba menyalahkan Denji. Mengatakan bahwa ia diperintahkan Denji untuk melawan iblis tadi. Namun Denji menyangkalnya, dan berkata bahwa Power bertindak atas keinginannya sendiri. Makima hanya mengawasi mereka berdebat, lalu menyuruh mereka diam. Power langsung menuruti perintah Makima, membuat Denji terkejut. Kemudian, saat Denji sedang membeli minuman, Power menghampirinya. Denji mengatakan bahwa ia menyukai kehidupannya yang sekarang. Dan tidak bisa mempertahankannya jika Power terus bertindak ceroboh. Tiba-tiba, seekor kucing muncul. Dan Power mengelusnya. Ia lalu menceritakan bahwa ia pernah memiliki kucing bernama Miao yang diambil oleh iblis. Sebelum ia bisa menyelamatkan Miao, Power bergabung dengan Makima. Seorang manusia yang seharusnya dibenci oleh iblis sepertinya. Namun jika Makima bisa membantunya menyelamatkan Miao, Power bersedia melakukan apapun. Denji menganggap motivasi Power itu konyol. Sedangkan menurutnya motivasinya sendiri untuk menyentuh melon jauh lebih masuk akal. Setelah mendengar ini, Power menawarkan dirinya untuk disentuh. Tetapi dengan syarat, Denji harus membantunya menemukan kucingnya. Dengan imajinasi liar memenuhi pikirannya, Denji tiba-tiba bersemangat. Dan menyatakan bahwa tidak ada seekor iblis manapun yang boleh mencuri kucing seseorang. Power pun ikut bersemangat bersamanya. Mereka kemudian mendapatkan izin dari pemburu iblis agar Power bisa berkeliaran dengan bebas. Ketika ditanya alasannya, Power menjelaskan bahwa itu karena dia memiliki kecenderungan ingin menggigit mentimun seseorang. Mereka naik kereta untuk berburu iblis. Dan saat Denji terus mengintip melon Power, Denji menjelaskan bahwa dia pernah memiliki hewan peliharaan bernama Pochita. Meskipun Pochita sudah tidak ada, dia masih hidup di dalam hatinya. Alih-alih bersimpati, Power menyuruh Denji untuk berhenti mengenang hewan peliharaannya yang sudah mati dan segera move on. Mendengarnya, Denji berkata dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah mau tidur bersama Power. Sementara itu, Makima melaporkan kepada atasan yang ingin tahu tentang timnya.
Dia melaporkan bahwa anggota barunya, Denji dan Power, cukup menarik untuk digunakan dalam melawan iblis di masa depan. Namun, dalam perjalanan pulang, Aki memberitahu Makima bahwa dia merasa jijik dengan Denji dan tidak bisa memahami bagian mana dari Denji yang menurut Makima menarik. Sambil meminum kopinya, Makima menjelaskan bahwa setiap iblis terlahir dengan sebuah nama. Dan semakin ditakuti nama mereka, maka kekuatan mereka akan semakin besar pula. Dia memberikan contoh bahwa jika ada iblis kopi, dia yakin orang tidak akan takut sama sekali. Tetapi jika ada iblis truk, orang akan takut karena mereka dapat dengan mudah membayangkan ditabrak truk yang akan mengirim mereka ke isekai. Dengan kemampuan Denji untuk berubah menjadi iblis gergaji, Makima melihatnya sebagai aset yang berpotensi. Kembali ke Denji, mereka tiba di sebuah rumah kosong. Dan Power mengatakan padanya bahwa disitulah iblis itu bersembunyi bersama kucingnya. Saat mereka mendekati rumah itu, Denji menyadari ada yang tidak beres. Dan bertanya pada Power mengapa dia mendekati rumah itu, padahal tahu bahwa iblis itu menggunakan kucingnya sebagai sandera jika dia terlibat. Power menyadari bahwa dia ceroboh. Dia tiba-tiba menghantam kepala Denji, membuatnya pingsan. Dan mengatakan betapa mudahnya menipu Denji menggunakan asetnya. Power kemudian menyeret Denji ke dalam rumah. Dan di sana, dia menyerahkan Denji sebagai makanan untuk iblis kelelawar. Iblis kelelawar itu mengangkat Denji dan menunjukkan kepadanya lengan yang terputus yang dimilikinya karena ulah manusia. Iblis itu mengatakan bahwa dia akan meminum darah Denji untuk meregenerasi kembali lengannya. Iblis kelelawar itu memeras Denji seperti jus jeruk dan mulai meminum darahnya. Tetapi ia dengan cepat memuntahkannya, karena darah Denji terasa sangat menjijikan. Dengan lengan barunya, iblis kelelawar itu berencana untuk memakan lebih banyak manusia. Sementara Denji terbaring lemah, dia teringat bagaimana Aki pernah mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa berteman dengan seorang iblis. Power menatap Denji, dan mengejeknya karena menjadi manusia bodoh yang percaya pada ceritanya. Di kota, iblis kelelawar itu sedang mengamati orang-orang. Karena orang dewasa terasa menjijikan, dia ingin melahap anak-anak sebagai hidangan pembukanya. Sebelum memulai aksinya, Power menuntut agar iblis kelelawar itu mengembalikan Miao kepadanya. Namun saat hendak mengembalikan kucing itu, iblis kelelawar itu memakan kucing itu sebagai hukuman karena Power memberinya darah yang menjijikan. Power pun teringat pertemuan pertamanya dengan kucing itu. Awalnya, dia berencana memberi makan kucing itu agar bisa memakannya nanti. Dia memberinya susu. Dan setelah beberapa waktu, kucing itu menjadi temannya. Sebuah konsep yang ia juga tidak bisa pahami sebelumnya. Namun tiba-tiba, iblis kelelawar itu muncul, mengambil kucing itu, dan menyuruh Power untuk membawakannya manusia, atau dia akan memakan kucing itu. Setelah melihat Miwa dimakan, Power menatap Denji, dan mengatakan pada Denji bahwa dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Denji ketika kehilangan Pochita. Iblis kelelawar itu kemudian memakan Power juga, dan mulai merasa tidak nyaman karena rasa Power yang menjijikan. Namun karena itu memberinya energi, iblis kelelawar itu terbang ke kota untuk melahap manusia yang lezat. Namun, dia melihat ke bawah dan melihat Denji sedang bergantung di kakinya. Iblis kelelawar itu mencengkeram Denji. Tetapi saat dia memeras Denji hingga hampir mati, Denji teringat masa lalunya ketika Pochita pernah hilang. Setelah mencarinya, Denji menemukan Pochita sudah kembali di gudangnya. Dan mereka pun berpelukan saat tidur. Pada saat itu, Denji bisa merasakan simpati terhadap apa yang dirasakan Power ketika kehilangan kucingnya. Denji pun menarik tali starternya, dan berubah menjadi iblis gergaji. Dia memotong lengan iblis kelelawar itu lagi. Dan iblis kelelawar itu terkejut melihat bahwa Denji sebenarnya adalah seorang iblis. Sementara itu, seorang NPC sedang bersantai di kantornya, di mana kedua iblis itu jatuh ke gedung, menghancurkan kantor itu. Denji menyuruhnya lari, yang mengejutkan iblis kelelawar itu karena melihat Denji peduli pada manusia. Denji menghempas iblis kelelawar itu ke jalan. Di sana, mereka mulai bertarung. Tetapi Denji berhasil mendapatkan keunggulan. Setelah melihat Denji peduli pada warga sipil, iblis kelelawar itu melempar mobil yang berisi seorang manusia. Tetapi Denji menangkap mobil itu dan melemparkannya kembali. Tidak peduli dengan orang di dalamnya. Mobil itu membakar wajahnya, dan iblis itu menciptakan meriam angin untuk meledakkan Denji ke gedung. Saat dia mengira telah menang, dia mengambil manusia lain untuk dimakan agar bisa menyembuhkan dirinya. Namun, Denji bangkit lagi, menolak untuk menyerah. Denji menyatakan bahwa dia akan memotong perut iblis kelelawar itu.
Apapun akan dia lakukan demi bisa meremas melon Power. Saat iblis kelelawar itu panik karena ketakutan, Denji mulai menebasnya, dan membelah perut iblis kelelawar itu untuk membebaskan Power. Sebelum akhirnya dia mendarat dan berpose seperti superhero keren. Dalam mimpi Power, dia teringat bagaimana dia dulu memakan darah hewan untuk bertahan hidup. Mulai dari burung hingga sapi. Bahkan beruang sekalipun. Tetapi dengan kucingnya di sampingnya, dia menolak untuk memakan kucingnya sendiri. Kemudian ketika iblis kelelawar itu mengambil kucingnya, dia berlari ke kota. Mencari manusia untuk dikorbankan kepada iblis kelelawar itu. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia bersedia melakukan semua ini hanya untuk seekor kucing. Dia menyadari sesuatu dan terjatuh di jalan. Tetapi ketika dia melihat tangannya yang berdarah, dia menyadari mengapa dia mencintai kucingnya. Yaitu karena kucingnya memiliki darah hangat yang menenangkannya. Itulah sebabnya dia mencintai kucingnya. Power terbangun, dan melihat Denji yang telah menyelamatkannya. Ketika dia bertanya mengapa Denji menyelamatkannya, Denji memberi isyarat bahwa dia ingin bermain dengan pudingnya. Yang menurut Power bahwa itu adalah alasan yang bodoh. Namun, karena Denji berhasil menyelamatkan kucingnya, Power mengatakan kepadanya bahwa dia boleh menggoyangkan asetnya. Denji pun berteriak kegirangan. Namun tiba-tiba, tangannya terpotong. Dari belakang, seekor iblis yang sangat menjijikan mengambil tangan Denji dan memakannya. Namun ketika Denji mencoba berubah lagi, dia gagal melakukannya karena kekurangan darah. Monster itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis lintah. Mengaku bahwa dia adalah pacar iblis kelelawar itu. Setelah kekasihnya mati, dia meminta Denji untuk menjadi ayah baru bagi anaknya. Denji menolaknya, karena dia tidak ingin menggoyangkan asetnya yang sangat kendor itu. Dan mulai bertarung meskipun tidak bisa berubah. Denji menggunakan segala yang dia miliki untuk mengalahkan iblis aneh itu. Tetapi Denji kesulitan membuat serangan yang signifikan. Iblis lintah itu kemudian memberitahu Denji tentang mimpinya untuk memakan umat manusia bersama iblis kelelawar. Namun Denji sudah muak mendengar semua omong kosong tentang mimpinya. Dan menyatakan pertarungan antar mimpi. Denji menyatakan bahwa jika dia kalah darinya, itu berarti mimpinya lebih lemah daripada seorang pria yang hanya ingin memainkan melon. Denji menjadi semakin gila, meninju dan menggunakan sekitarnya untuk menyerang. Hingga membuat mata kanannya hampir copot. Namun dengan usahanya itu, Power memperhatikan dan berpikir betapa iblisnya Denji sebenarnya. Denji akhirnya berhasil mendekat untuk menggunakan gergaji di dahinya. Tetapi iblis lintah itu berhasil menusuknya terlebih dahulu, dan berencana untuk melahap Denji. Tepat saat iblis itu akan melahap Denji, Aki muncul, dan memanggil iblis rubahnya untuk menyelamatkan Denji. Memakan sebagian besar tubuh iblis lintah itu. Bersama timnya yang lain, Aki memerintahkan untuk mengamankan area. Sementara ia membantu Denji, Power, dan kucingnya. Setelah itu, Denji terbangun di ruang rumah sakit bersama Aki di sampingnya. Sedang mengupasinya beberapa apel. Aki memberitahu Denji bahwa dia menemukan lengannya. Dan berkat kekuatan iblis Denji, mereka bisa menyambungkannya kembali. Setelah melihat iblis rubah Aki, Denji bertanya pada Aki mengapa dia bersahabat dengan iblis rubah itu. Aki menjelaskan bahwa sebagai pemburu iblis, dia harus membuat kontrak dengan memberikan bagian tubuhnya, agar rubah iblis itu mau membantunya melawan iblis lain. Saat Denji akan memakan apelnya, Aki menariknya. Mengungkapkan bahwa dia telah melacak mereka berdua selama berpatroli. Dan menemukan jejak darah Denji di rumah iblis kelelawar itu. Dia bertanya pada Denji apakah Power menyerangnya. Namun Denji berpura-pura bahwa dia tidak ingat apa-apa. Aki memperingatkan bahwa jika Denji mencoba melindungi Power, mereka berdua akan diusir oleh pemburu iblis. Dan kemudian akan dibasmi layaknya iblis biasa. Namun setelah Aki melihat bagaimana orang-orang di kota bersyukur telah diselamatkan, Aki menawarkan akan merahasiakan tentang hal ini asalkan Denji mengikuti semua yang ia perintahkan. Dia memberikan apel itu pada Denji. Dan mengatakan bahwa sebagai senior, Denji harus mengikuti arahannya agar bisa mempertahankan gaya hidup yang selama ini diimpikan Denji. Yang saat ini sedang ia jalani. Denji setuju dengan apa yang Aki minta. Dan meyakinkan Aki bahwa meskipun dia hanya memiliki mimpi untuk memegang melon, dia juga serius menjadi seorang pemburu iblis. Aki berjalan keluar, dan menyuruh Denji untuk belajar sopan santun. Tetapi saat dia keluar, dia disambut oleh Power yang sudah diborgol, dan Himeno yang ditugaskan untuk mengawasi Power. Sementara Himeno yang berpikir bahwa membiarkan Power hidup adalah ide yang buruk, Aki malah melepas borgol Power.
dan menyatakan bahwa sebagai pemburu iblis, mereka masih membutuhkan iblis seperti Power untuk membantu mereka bertarung. Kemudian, Aki kembali ke markas untuk melaporkan kejadiannya pada Makima. Tetapi sebelum masuk ke kantornya, dia memastikan penampilannya rapi. Dia kemudian masuk dan melaporkan apa yang terjadi pada Denji dan Power, sambil sedikit berbohong untuk melindungi mereka. Mengatakan bahwa Denji mengalahkan iblis kelelawar itu sambil mengulur waktu melawan iblis lintah agar Aki dan krunya tiba. Namun, Makima masih curiga. Mengatakan bahwa Power dan Denji tidak diizinkan bepergian sejauh itu. Aki kembali membela mereka. Menyatakan bahwa karena mereka berhasil mengalahkan dua iblis tanpa adanya korban, Makima seharusnya membiarkan mereka bebas. Makima setuju dengan pernyataan itu. Dan sebelum Aki pergi, Makima mengatakan bahwa Aki kini telah menjadi lebih fleksibel sejak Denji bergabung dengan timnya. Keesokan harinya, Aki bangun dan memulai harinya seperti biasa. Membuat kopi panas, dan menyikat giginya. Dia kemudian meminum kopinya di luar, ditemani dengan sebatang rokok dan selembar koran harian. Kemudian, Denji bangun dan makan sarapan. Ketika Aki mulai memasak untuk makan siang, seseorang tiba-tiba mengetuk pintunya dengan keras. Dia dan Denji pun bersiap untuk bertarung. Namun, ternyata itu adalah Power yang ingin pindah ke rumah mereka. Aki kemudian menelepon Makima. Bertanya mengapa Makima menempatkan dirinya bersama dua orang idiot itu. Namun Makima mengatakan bahwa dia percaya bahwa Aki bisa mengawasi kedua iblis itu. Makima meyakinkannya bahwa Power telah berjanji untuk berperilaku baik. Tetapi tidak seperti yang dia katakan pada Makima, Power bertingkah sangat mengerikan. Seperti melempar-lempar makanan, menolak menyiram toiletnya, dan bahkan tidak ingin mandi. Yang membuat Aki dan Denji menjadi frustasi. Malam itu, saat Denji membersihkan toilet yang digunakan Power masuk. Memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk membayar hutangnya dan membiarkan Denji memainkan pudingnya. Denji mulai bersemangat, dan Power mulai duduk di toilet. Menunggu Denji untuk memulainya. Dia mulai menggoda Denji, tetapi mengatakan bahwa Denji hanya boleh meremasnya 3 kali. Yang membuat Denji merasa sangat senang. Power menutup matanya, menunggu untuk diremas. Tetapi ketika Denji memegangnya, Power mengeluarkan suara aneh. Namun, sebuah bantalan dada terjatuh dari bajunya, mengungkapkan ukuran Power yang sebenarnya. Tanpa bantalan itu, aset Power benar-benar terlihat kecil. Saat dia menyuruh Denji untuk melanjutkannya, Denji terus meremasnya. Karena walaupun kecil, melon tetaplah melon. Namun hal itu membuat Denji kebingungan, dan merasa bahwa selama ini dia telah tertipu. Keesokan harinya, Denji masih merasa hampa dan trauma. Di mana yang bisa dia pikirkan hanyalah dia telah tertipu oleh puding yang selama ini ia dambakan ternyata terasa hambar. Dia kemudian mengerjakan dokumen dengan Makima di sampingnya. Yang memperhatikan bahwa Denji bertingkah aneh. Ketika Makima bertanya apa yang salah, Denji menjelaskan bahwa pengalaman pertamanya memeras puding sangat mengecewakan. Tiba-tiba, Makima menggenggam tangan Denji. Mengatakan bahwa ukuran tidak penting dalam meremas melon. Dia mulai menghibur Denji dengan membuat Denji membelai telinganya. Bahkan menggigit jari Denji, yang membuatnya merasa senang. Akhirnya, dia menarik tangan Denji untuk memencet pudingnya. Membawa Denji terbang ke surga. Tetapi ketika Denji menyadari apa yang terjadi, dia menarik dirinya dan berteriak hingga gemetar. Makima mendekatinya. Dan dalam jarak yang sangat dekat, Makima bertanya apakah dia bisa meminta bantuan Denji. Yang langsung Denji terima, berpikir bahwa Makima ingin tidur dengannya. Namun, Makima bangkit dan meminta Denji untuk mengalahkan iblis senjata. Yang merupakan iblis yang telah lama ingin dibunuh oleh pemburu iblis, tetapi belum berhasil hingga saat ini. Dia percaya bahwa Denji bisa melakukannya. Mengatakan bahwa Denji cukup kuat. Dan mengatakan bahwa jika Denji bisa mengalahkan iblis senjata, dia akan memenuhi keinginan apapun yang Denji inginkan. Denji tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dan ketika Denji bertanya pada Makima apakah itu termasuk Makima mau menggoyangkan icik bosnya, Makima mengatakan bahwa dia bahkan akan melahapnya jika Denji bisa mengalahkan iblis senjata. Makima menjelaskan bahwa iblis senjata telah muncul lebih dari 1 dekade yang lalu, di mana kekerasan senjata benar-benar mencapai puncaknya, mengakibatkan serangan teror yang menggemparkan seluruh Amerika. Suatu hari di sebuah rumah keluarga sederhana, seorang anak kecil sedang sakit demam. Tetapi ketika kakaknya mengajaknya bermain, dia menerimanya. Mereka kemudian pergi keluar. Awalnya sang kakak ingin bermain sendiri, tetapi adiknya memulai perang bola salju dengan gembira.
Kakaknya kemudian menyuruh adiknya mengambil sarung tangan agar mereka bisa bermain lempar tangkap. Tetapi setelah adiknya masuk ke dalam rumah, seluruh bangunan itu dihancurkan oleh angin yang sangat kencang, meninggalkan sang kakak sebatang kara. Ternyata iblis senjata menyerang negara itu, menyebabkan 1-2 juta orang tewas hanya dalam 5 menit. Tetapi setelah kejadian itu, iblis senjata tidak pernah terlihat lagi. Karena kejadian itu, ketakutan terhadap iblis melonjak, yang hanya membuat mereka lebih kuat lagi. Dan meskipun mereka mencoba menerapkan kontrol senjata untuk melemahkan iblis senjata, mereka masih gagal menemukan dan mengalahkannya. Meskipun Denji berpikir bahwa iblis senjata itu sangat kuat, dia percaya bahwa plot armornya cukup kuat untuk membantunya mengalahkan iblis senjata itu. Untuk melacak iblis senjata, Makima mengeluarkan koper yang berisi peluru-peluru dari tubuh iblis itu. Dan ketika dia mengambil satu, peluru itu menempel kembali ke peluru yang lain. Makima menjelaskan bahwa jika seekor iblis memakan salah satu peluru itu, mereka akan menjadi lebih kuat. Dan jika mereka menemukan cukup banyak peluru tersebut, hal itu akan mengarahkan mereka ke tempat persembunyian iblis senjata. Sementara itu, Aki dan Himeno telah menemukan peluru lain di dalam tubuh iblis paus. Dan dengan ini, Aki tidak ingin apapun selain membalas kematian adik dan orang tuanya di masa lalu. Beberapa hari kemudian, menggunakan peluru itu, mereka mendeteksi iblis yang telah memakan salah satu dari peluru tersebut. Dan Makima mengirim Aki dan timnya untuk menangani situasi itu. Mereka tiba di hotel tempat peluru itu mengarahkan mereka ke tempat iblis berada. Dan meskipun mereka terbiasa dengan situasi ini, mereka juga membawa Power dan Denji. Aki menyuruh mereka untuk bersikap sopan. Dan ketika mereka mencoba menolak perintahnya, dia menunjukkan permen. Dengan cepat membuat mereka diam. Salah satu anggota Aki yang bernama Arai, bertanya pada Aki apakah aman membawa orang-orang rendahan seperti Power dan Denji. Aki mengatakan bahwa karena mereka berdua adalah iblis, mereka ditugaskan menjadi ujung tombak misi ini. Dan akan dibunuh jika mereka memilih untuk mengkhianati tim. Tiba-tiba, Himeno memiliki sebuah ide bagus. Dan menawarkan bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan iblisnya, maka orang itu akan mendapatkan ciuman di pipi darinya. Arai yang sangat menginginkan ciuman Himeno, mengatakan bahwa Himeno tidak boleh mencium seseorang seperti Denji atau Power. Pada saat itu, Denji teringat tentang janji Makima padanya. Dan mengatakan pada Himeno bahwa motivasinya untuk mengalahkan iblis hanyalah buah persik manis milik Makima. Bukan ciuman dari bibir Himeno yang berkerak itu. Himeno merasa terhibur oleh apa yang Denji katakan. Dia pun meningkatkan tawarannya, mengatakan bahwa dia akan mencium bibir dan bermain tongue twister dengannya jika berhasil mengalahkan iblis. Setelah mendengar ini, Denji langsung masuk ke dalam hotel. Sementara Arai mencoba menghentikannya karena cemburu. Dan yang lain pun mengikuti dari belakang. Arai menghentikan Denji, mengatakan bahwa bibir Himeno adalah miliknya. Tetapi Denji tidak peduli dan mengatakan bahwa Arai bisa mendapatkan sisanya. Power dan Kobeni ikut bergabung dalam keseruan ini. Melihat hal ini, Aki bertanya pada Himeno, yang lebih senior darinya, tentang pendapatnya mengenai para anak baru. Meskipun Himeno berpikir bahwa Arai dan Kobeni kompeten, dia merasa khawatir. Karena sebagian besar pemburu iblis mati atau beralih ke pekerjaan swasta setelah setahun bekerja. Dia meminta pendapat Aki. Tetapi Aki tidak memberinya jawaban pasti, yang mengecewakannya. Beberapa tahun yang lalu, saat Himeno yang terluka mengunjungi rekan lamanya yang sudah meninggal, pemburu iblis menugaskan Aki sebagai rekan barunya. Setelah Aki memperkenalkan diri, Himeno memintanya bekerja sebagai rekan keenamnya untuk tidak mati seperti rekan-rekannya sebelumnya. Kembali ke hotel, Himeno menghentikan perjalanan mereka dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang datang. Sebuah pintu terbuka, dan dari dalamnya muncul kepala yang berjalan. Kepala itu menyerang Kobeni. Tetapi Himeno menghentikannya dengan kekuatannya. Dan meminta Power untuk membelahnya menjadi dua. Power mulai menyombongkan dirinya karena kepala itu membeku karena takut padanya. Tetapi Himeno menolak memberikan semua pujian kepada Power dan menjelaskan bahwa kemampuannya adalah bernama tangan hantu. Yaitu tangan tak terlihat yang dia dapatkan dengan menukar mata kanannya pada iblis. Menggunakan peluru, Aki menentukan bahwa itu bukan iblis yang mereka cari. Mereka pun melanjutkan ke lantai atas. Power merasa terhibur bahwa Himeno akan mengungkapkan kemampuannya di depannya. Tetapi Himeno tidak khawatir karena dia masih memiliki trik lain. Tiba-tiba, Power mengancam Kobeni untuk melihat apa yang akan dilakukan Himeno. Himeno mencekik Power dengan tangan hantunya.
mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan tenggorokan Power tanpa Power menyadarinya. Meskipun Power berusaha keras, dia tidak bisa menghentikan tangan hantu itu. Tetapi Himeno melepaskannya, mengatakan bahwa lebih baik jika mereka tidak bertengkar. Saat mereka mencapai lantai 9, Arai memimpin dan melihat percikan darah yang sama yang dibuat Power di lantai 8. Dia memberitahu Aki bahwa ada sesuatu yang salah. Dan saat Denji berpikir bahwa Arai salah membaca, Arai mencoba kembali ke lantai bawah, berharap bisa muncul kembali dari lantai atas. Di sini, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Himeno menyuruh Kobeni membuat sebuah tanda peace, sementara dia akan pergi ke lantai bawah untuk memeriksa sesuatu. Namun, setelah sampai di lantai bawah, dia bertemu Kobeni lagi, yang kini terlihat ketakutan. Aki menyuruh Kobeni untuk diam, sementara dia masuk ke salah satu kamar untuk memeriksa. Begitu masuk, dia menyadari bahwa jendela di kamar itu mengarah ke kamar lain. Dia pun membuka jendela itu, dan berpindah ke kamar seberang. Namun ketika membuka pintunya, dia bertemu Kobeni lagi. Kali ini dari kamar seberang. Dari kamar lain, Denji memberitahu bahwa jendela-jendela itu tidak mengarah kemana-mana. Disinilah Aki menyadari bahwa mereka terjebak di lantai 8. Mereka semua kemudian berkumpul di satu kamar untuk berdiskusi. Meskipun telah berusaha keras, mereka gagal menemukan jalan keluar. Arai menyarankan bahwa jika mereka hilang terlalu lama, pemburu iblis lain akan datang menyelamatkan mereka. Namun, Himeno tidak seoptimis itu karena dia yakin mereka semua akan jatuh ke dalam perangkap yang sama. Himeno bertanya kepada Aki tentang peluru itu. Dan ketika dia menunjukkannya, peluru itu tidak bereaksi sama sekali. Tekanan pun semakin besar, dan Kobeni mulai panik. Arai berusaha menenangkannya, menyuruhnya mengingat alasan dia menjadi pemburu iblis. Kobeni kemudian mengungkapkan bahwa sementara saudara laki-lakinya dikirim ke perguruan tinggi, dia dipaksa bekerja sebagai pemburu iblis atau sebagai PSK demi mencari uang setiap malam. Sehingga dia pun memilih menjadi pemburu iblis. Kobeni mulai menangis, mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke perguruan tinggi. Power mengejeknya, mengatakan bahwa wajahnya terlihat sangat jelek saat menangis. Sementara Himeno menenangkannya, dengan mengatakan bahwa iblis bisa memakan ketakutannya. Aki kemudian menyadari bahwa jamnya telah berhenti. Dia memberitahu yang lain bahwa waktu di lantai ini telah membeku. Yang berarti bantuan tidak akan datang tidak peduli seberapa lama mereka menghilang di dunia nyata. Tidak seperti yang lain yang panik, Denji menyarankan agar mereka semua tidur selamanya karena waktu tidak bergerak. Meskipun mereka menyebutnya bodoh, Denji tetap tidur. Tidak peduli dengan apa yang terjadi. Beberapa jam kemudian, Himeno membangunkannya. Ketika Denji meminta kabar terbaru, Himeno mengatakan bahwa mereka masih belum menemukan jalan keluar. Dia juga memberitahu Denji bahwa Aki masih tidak menyerah untuk mencari iblis itu. Sementara Arai dan Kobeni berada di sebuah kamar bersama. Entah sedang tidur atau mengalami panik berlebihan. Denji kemudian bertanya tentang Power. Dan Himeno membawanya ke tempat Power, yang sedang berbicara tentang bagaimana Free Fire adalah versi yang lebih jelek dari PUBG. Himeno kemudian membawa mereka berdua untuk bergantian menjaga Arai dan Kobeni. Ketika Himeno mengeluarkan rokoknya, Denji memperhatikan bahwa dia merokok merek yang sama dengan Aki. Himeno menjelaskan bahwa dialah yang memperkenalkan Aki pada rokok. Dan hal itu mengingatkannya pada beberapa tahun lalu sebelum Aki mulai merokok. Dia menawarkan rokoknya kepada Aki, tetapi Aki menolak, mengatakan bahwa dia tidak ingin mati muda. Himeno menegaskan bahwa dia akan menepati janjinya. Tak lama kemudian, Himeno ditampar oleh seorang wanita random. Ketika Aki bertanya siapa itu, Himeno menjelaskan bahwa wanita itu adalah istri dari rekan lamanya yang telah meninggal. Himeno meyakinkan Aki bahwa hal ini selalu terjadi setiap kali rekan lamanya meninggal. Namun, Aki menolak untuk menerima perlakuan tidak hormat ini dan pergi mengejar wanita itu. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Dan ketika Himeno bertanya apa yang ia lakukan, Aki mengungkapkan bahwa dia menempelkan permen karet di pakaian wanita itu sebagai bentuk penghinaan. Dia mengatakan kepada Himeno bahwa hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. Himeno mulai tertawa bahagia melihat seseorang membelanya, lalu mengajak Aki makan malam. Saat itu, dia sekali lagi meminta Aki untuk merokok bersamanya. Ketika Aki menolak, Himeno meyakinkannya bahwa karena mereka akan bekerja bersama untuk waktu yang lama, lebih baik Aki setidaknya mencoba merokok. Aki akhirnya menerima tawarannya dan menyatakan bahwa hanya kali saja dia akan merokok. Namun, sekarang dia telah menjadi perokok biasa.
dan dia meminta Himeno untuk memberikan rokok kepadanya. Himeno kemudian memindahkan rokok yang ada di mulutnya ke mulut Aki. Denji berpikir bahwa tidak adil jika Aki mendapatkan ciuman secara tidak langsung dari Himeno. Aki pun menyuruhnya untuk diam. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa iblis kepala yang dulu mereka bunuh sebelumnya, kini telah berevolusi menjadi lebih besar. Mereka bergegas keluar dan menghadapi iblis kepala, yang sekarang tampak mengerikan seperti plastisin. Iblis itu menawarkan kontrak kepada Aki dan kelompoknya. Jika mereka mau memberikan Denji sebagai gantinya, maka ia akan membiarkan mereka bebas, hidup atau mati. Setelah mendengar tawaran itu, Kobeni keluar dari kamar dengan pisau di tangannya. Walaupun gemetar ketakutan, dia menuntut agar Denji diserahkan. Kobeni mencoba menyerang Denji. Namun Aki dan Himeno segera menghentikannya dengan serangan cepat hingga membuatnya pingsan dan menyelamatkan Denji. Himeno kemudian meminta Aki menggunakan rubah iblisnya untuk memakan kepala iblis itu. Namun, saat Aki mencoba melakukannya, rubah iblis tidak muncul karena mereka telah putus kontak dari dunia nyata. Himeno akhirnya menggunakan tangan hantunya dan berhasil menyerang iblis kepala itu. Tetapi setiap kali Himeno menyerang, iblis kepala itu justru semakin membesar. Monster itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka terjebak di dalam perutnya, di mana dia tidak memiliki kelemahan. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menerima tawaran kontraknya. Denji berpikir bahwa iblis itu mungkin akan berbohong. Tetapi Himeno meyakinkannya bahwa ketika iblis menawarkan kontrak, kedua belah pihak harus memenuhinya atau mereka akan mati. Arai keluar dari kamarnya, dan menyarankan agar mereka mengorbankan Denji. Mengatakan bahwa mereka akan selamat jika menerima tawaran kontrak itu. Aki menolak saran itu, tidak mau menguntungkan iblis dengan mengorbankan Denji. Kemudian mereka duduk di lorong, dan Aki menyarankan bahwa jika mereka tidak bisa menemukan cara untuk keluar, dia akan menggunakan pedangnya. Himeno mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa menggunakannya. Dan saat Denji mencoba mendorong Aki untuk menggunakan pedangnya, Himeno menolak. Mengatakan bahwa lebih baik Denji mati terlebih dulu sebelum Aki menggunakan pedangnya. Sementara itu, Arai menyadari bahwa mereka tiba-tiba kehabisan makanan. Dan ketika dia melihat Power, dia menemukannya sedang mengunyah tanpa peduli. Tiba-tiba, Kobeni muncul dengan pisau di tangannya. Dan mengatakan kepada Arai bahwa Power yang telah merencanakan semua ini. Saat Arai mencoba membela Power, Kobeni mulai panik. Menuduh Arai membela Power dan menjadi budak iblis. Kobeni menjadi agresif dengan pisaunya, membuat Arai ketakutan dan berteriak keras. Monster itu mendengar teriakan itu dan menjadi semakin besar. Iblis itu mulai mengejar mereka bertiga. Mengatakan bahwa ketakutan mereka memberinya kekuatan. Dan bahwa dia sebagai iblis keabadian, akan menjadi iblis yang membunuh iblis gergaji. Tiba-tiba, seluruh lantai miring. Dan sementara iblis keabadian menunggu Denji untuk masuk ke mulutnya, Himeno dan Arai memohon pada Aki untuk mengorbankan Denji demi keselamatan mereka. Aki memutuskan untuk menggunakan pedangnya. Tetapi Himeno menghentikannya dengan tangan hantunya. Dan meminta maaf pada Denji. Karena dengan menggunakan pedang itu akan mengorbankan nyawa Aki. Himeno menolak membiarkan Aki membuang nyawanya. Dan memutuskan untuk mengorbankan Denji. Tiba-tiba, Arai muncul untuk menahan Denji. Dan dari belakang, Kobeni menyerang dengan pisau ke arah Denji. Tetapi sebelum dia berhasil, Aki menghalanginya dan terkena tusukan. Hal itu mengejutkan semua orang, terutama Himeno yang sedang menahan Aki. Aki mengatakan pada mereka bahwa meskipun Denji bodoh, dia membutuhkan Denji agar dia bisa membalas kematian keluarganya pada iblis senjata. Dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Denji. Setelah mendengar itu, Denji memerintahkan Power untuk menggunakan kemampuan iblis darahnya untuk menyelamatkan Aki. Dan dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sebelum melompat, Denji menatap Himeno yang terguncang. Dan mengatakan padanya bahwa jika dia berhasil membunuh iblis keabadian ini, dia masih berharap Himeno memenuhi janjinya untuk bermain Tongwei Twister dengannya. Denji berencana menggunakan gergajinya. Mengatakan bahwa untuk alasan tertentu, iblis keabadian takut pada gergajinya. Dia berpikir bahwa jika dia berhasil menciptakan rasa sakit yang luar biasa pada iblis itu akan pasti ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa sakit yang Denji timbulkan. Denji mengatakan pada Aki bahwa setelah dia menyelamatkannya, dia tidak ingin berhutang apapun kepada Aki. Denji pun berubah dan terjun ke dalam mulut iblis keabadian. Dari mulut monster itu, muncul Denji dalam bentuk iblis gergajinya.
Mulai menebasnya, membuat yang lain ketakutan karena mereka belum pernah melihat Denji dalam bentuk iblisnya sebelumnya. Monster itu berhasil merobek lengan Denji. Tetapi meskipun kesakitan, Denji terus menyerang iblis itu. Melihat ini, Power khawatir karena Denji kehilangan banyak darah setelah menahan setiap serangan. Dan setelah beberapa saat, monster itu berhasil menahan Denji. Membuatnya kehilangan cukup banyak darah sehingga gergajinya menghilang. Namun, Denji menggigit sebagian tubuh monster itu untuk mendapatkan lebih banyak darah. Dan mulai tertawa seperti orang gila sambil terus menyerang. Melihat hal ini mengingatkan Himeno pada apa yang pernah dikatakan oleh mentornya yang bernama Kishibe. Memberitahu bahwa pemburu yang paling ditakuti iblis adalah orang gila. Dengan semua rekan Himeno sebelumnya yang telah meninggal, Kishibe menyatakan bahwa mereka semua mati karena mereka masih waras. Tetapi ketika Kishibe bertanya kepada Himeno tentang Aki, Himeno menyatakan bahwa Aki adalah orang gila karena dia ingin melenyapkan iblis senjata. Seperti Aki dan kebanyakan pemburu termasuk Himeno, ingin mengalahkan iblis senjata. Tetapi Kishibe mengatakan kepada Himeno untuk melatih Aki dengan baik. Karena tidak seperti yang lain, Aki cukup gila untuk benar-benar ingin melawan iblis senjata. Namun setelah melihat semua rekannya mati, Himeno tidak ingin Aki menghadapi nasib yang sama. Dia pun mencoba mengajaknya menjadi pemburu iblis sipil dan melupakan iblis senjata. Tetapi Aki menolak karena dia tidak menginginkan apapun selain kepala iblis senjata berada di atas mejanya. Himeno tahu bahwa jika Aki melawan iblis senjata, dia akan kalah karena dia tidak masih kurang gila. Tetapi sekarang setelah melihat Denji yang membantai iblis keabadian itu, Himeno berpikir bahwa dia akhirnya menemukan pemburu iblis yang benar-benar gila dan kuat untuk bisa mengalahkan iblis senjata. Saat Denji jatuh dalam pertempuran, Himeno menggunakan tangan hantunya untuk menarik talinya lagi dan membangunkannya. Dan Denji mulai tertawa, mengatakan bahwa dia bisa meminum semua darah di sekitarnya dan terus mencincangnya. Hal ini membuat iblis keabadian itu ketakutan. 3 hari kemudian, sementara yang lain kelaparan, Himeno berbaring di sebelah Aki. Mengatakan padanya bahwa pertempuran telah berakhir, karena iblis keabadian itu menyerah dan memohon kepada Denji untuk membunuhnya setelah semua rasa sakit yang dia alami. Yang dengan senang hati Denji lakukan. Kemudian, mereka berhasil keluar dari hotel. Dan sementara Denji senang karena dia mendapatkan peluru iblis senjata atas kemenangannya, dia jatuh pingsan setelah pertempurannya selama 3 hari itu. Tetapi Himeno menangkapnya. Dengan Denji di punggungnya, dia menyuruh Kobeni dan Arai kembali ke kantor untuk melaporkan hasilnya. Sementara dia dan Power akan membawa Denji dan Aki ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, setelah membunuh iblis lain, Himeno mengatakan pada Aki bahwa mereka harus mengadakan pesta penyambutan untuk para anak baru. Dan ketika Aki bertanya alasannya, Himeno menjelaskan bahwa hal itu agar Kobeni dan Arai bisa meminta maaf pada Denji karena ingin mengorbankannya. Dan juga untuk menghentikan mereka dari mengundurkan diri. Aki setuju dengan sarannya dengan syarat bahwa mereka harus mengadakan pestanya minggu ini. Karena dia ingin mengundang Makima, yang akan pergi untuk mencari bala bantuan. Agar dia bisa menambah perlindungan untuk Denji yang kini telah menjadi target para iblis. Himeno penasaran mengapa Makima begitu tertarik pada Denji. Mengatakan bahwa karena Denji, Makima sekarang sering tinggal di kota. Dan menyarankan agar mereka membuat Makima mabuk agar dia membocorkan rahasianya. Beberapa hari kemudian, saat mereka mengadakan pesta, Makima belum datang dan akan terlambat. Kobeni kemudian tiba sedikit terlambat. Dan ketika dia mulai makan, dia mengungkapkan kegembiraannya karena makanan itu sangat lezat. Dia tidak pernah makan makanan selezat ini karena semua gajinya dikirim kembali kepada orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Power sibuk melahap semua makanannya, menolak untuk berbagi. Sedangkan Denji terus memikirkan Himeno. Dia bertanya pada Himeno tentang janjinya itu. Dan Himeno mengatakan bahwa dia akan mencium Denji ketika dia sedikit lebih mabuk, agar dia tidak merasa malu. Para senior kemudian menyarankan agar para anak baru memperkenalkan diri. Dan saat anggota tim Aki memperkenalkan diri tanpa masalah, mereka bertanya di mana para anak baru di tim lain. Dia memberitahu mereka bahwa semua anak barunya baru saja mati. Dan setelah mendengar ini, Kobeni dan Arai semakin ketakutan. Sementara itu, Himeno sudah mabuk. Dan setelah melihat perilakunya yang genit, Denji melihat kesempatannya untuk mendapatkan ciuman. Dia terus menatap bibir Himeno. Tetapi tiba-tiba, Makima muncul. Mengejutkan semua orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat dia duduk, dia bertanya pada Denji apakah dia benar-benar mencium seseorang.
Sementara Himeno ingin Denji memutar lidahnya, membuat Denji menjadi panik. Dan tidak tahu harus menjawab apa pada Makima. Tidak ingin Makima tahu bahwa dia ingin mencium Himeno, Denji mengubah topik. Dan membanggakan pada Makima tentang bagaimana dia telah berhasil mendapatkan salah satu peluru iblis senjata. Makima terkesan dengan apa yang dilakukan Denji. Melihat mereka sedang membicarakan Denji, Aki mengambil kesempatan itu dan bertanya pada Makima mengapa Denji menjadi target lebih banyak iblis yang terkait dengan iblis senjata. Alih-alih menjawab, Makima menghabiskan birnya. Dan memberitahu Aki bahwa dia akan mengungkapkan alasannya jika Aki bisa mengalahkannya minum. Aki menerima tantangannya, dan Himeno juga ikut dalam tantangan itu. Mereka berdua akhirnya kalah dari Makima yang minum alkohol seperti ikan. Tiba-tiba, Himeno mencium Denji. Sementara Makima melihat di hadapannya. Dan saat Denji menikmati sensasi bagoyang di mulut berputar di lidah, hal itu membuatnya bergairah. Namun, Himeno tiba-tiba muntah di mulutnya. Yang merupakan sebuah pengalaman yang paling menjijikkan. Saat Denji mengunyahnya, muntahan itu mengingatkannya pada saat dia dan Pochita melihat beberapa tikus yang memakan muntahan seorang pria mabuk. Namun kali ini, Denji adalah tikusnya. Arai membantu Denji memuntahkannya. Dan mengatakan pada Denji betapa beruntungnya Denji bisa mencicipi muntahan Himeno. Tetapi dengan air mata dan trauma, Denji mengatakan pada Arai bahwa dia benar-benar orang gila yang sebenarnya. Setelah itu, saat semua orang bersiap untuk pulang, Makima menyadari bahwa Denji telah menghilang. Di mana ternyata, Himeno sudah membawanya pulang bersamanya. Himeno membawa Denji ke kamarnya. Hampir saja tersandung ke kursi. Tetapi akhirnya berhasil membaringkan Denji di tempat tidurnya. Saat mabuk, dia melepas sepatu Denji. Dan membiarkannya tidur, sementara dia pergi ke kamar mandi. Melepas pakaiannya, dan mandi untuk menyegarkan diri. Dia kemudian mengambil bir dari kulkas, dan meminumnya sambil jongkok. Tiba-tiba, Denji terbangun. Tidak tahu di mana dia berada. Dan mencari air untuk diminum. Himeno yang mabuk berjalan ke arahnya sambil membawa bir. Dan memberikan bir itu pada Denji dengan teknik mulut ke mulut. Saat mabuk, Himeno mulai bertanya-tanya mengapa Denji ada di kamarnya. Tetapi setelah melihat betapa Denji menyukai Makima, Himeno merasa cemburu. Mengatakan bahwa Denji bisa mendapatkan yang lebih baik daripada Makima. Dia berbaring di sebelah Denji, bermain dengan bibirnya. Sementara pudingnya menekan Denji. Saat Denji masih kebingungan, Himeno menawarkan untuk melakukan hubungan dengannya. Denji bertanya apa yang Himeno maksud. Dan Himeno dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia ingin agar Denji memberikan pipanya yang perkasa. Dan hal itu mengingatkan Denji pada saat di bar ketika Makima menyuruhnya untuk mencari udara segar. Di luar, Makima memberinya obat untuk dibawa pulang. Tetapi Denji mengungkapkan kekecewaannya. Karena dari sekarang, setiap ciuman yang dia terima akan mengingatkannya pada rasa muntah. Setelah melihat betapa tertekannya Denji, Makima memasukkan lollipopnya ke mulut Denji untuk menenangkannya. Dan mengatakan untuk mengingat ciuman tidak langsung darinya, yang terasa seperti lollipop. Karena hal itu, Denji menolak tawaran Himeno untuk berhubungan dengannya. Dan dia pun tidur di lantai. Berkata pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya puding yang dia inginkan hanyalah milik Makima. Keesokan paginya, Himeno membangunkannya dan memberinya sarapan. Dia mengungkapkan bahwa dia mabuk dan tidak ingat apa-apa. Ketika dia bertanya pada Denji apakah dia menggoyangkan pipa Denji semalam, Denji meyakinkannya bahwa dia tidak melakukannya karena pipanya hanya untuk Makima seorang. Setelah mendengar ini, Himeno bisa melihat dengan jelas bahwa Denji sangat tergila-gila pada Makima. Dia pun menawarkan diri untuk menjadi temannya dan membuat aliansi dengannya. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu Denji untuk bisa bersama Makima, jika Denji juga membantunya untuk bersama Aki. Denji menerima tawarannya dengan senang hati. Dan Himeno menyuruh Denji untuk membawa Aki dan Power agar mereka semua bisa sarapan bersama. Namun bahkan setelah mendengar itu, Denji bertanya-tanya apakah Makima mau ikut bergabung sarapan juga. Sementara itu, Makima sedang dalam perjalanan ke Kyoto, untuk bertemu dengan atasan pemburu iblis yang sebenarnya tidak ingin dia temui. Namun, ketika kereta memasuki terowongan, dia dan asistennya ditembak mati oleh para penyerang. Meninggalkan mereka dalam genangan darah. Kembali di Tokyo, sementara Aki dan kelompoknya sedang makan bersama, Kobeni dan yang lainnya diserang oleh penyerang yang sama yang menembak Makima. Sementara itu, Denji dan kelompoknya sedang makan dengan santai. Namun, Denji memperhatikan orang asing di seberang mereka.
yang sedang berbicara omong kosong tentang bagaimana Naruto lebih baik dari One Piece. Namun dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Denji, dan mengungkapkan bahwa dia adalah cucu dari mantan bos Yakuza Denji. Dia tahu bahwa Denji sekarang menjadi target iblis senjata. Dia pun mengeluarkan pistolnya dan seketika menembak Denji di kepalanya. Saat dia mencoba menembak yang lain, mereka menghindar. Dan Power berhasil menetralisirnya sebelum Aki memanggil iblis rubahnya untuk memakannya dan menghancurkan seluruh bangunan. Namun hal itu membuat mereka rentan terkena serangan. Saat Aki mengamati situasinya, iblis rubah mengatakan padanya bahwa yang dia makan bukanlah manusia maupun iblis. Pria itu pun seketika membelah iblis rubah menjadi dua, dan mengungkapkan dirinya sebagai iblis katana. Aki mengeluarkan pedangnya. Dan meskipun iblis itu berusaha sekuat tenaga, Aki berhasil menikamnya 3 kali dan mengaktifkan iblis terkutuknya. Makhluk yang tugasnya adalah mengakhiri hidup seseorang, yang hidup melalui pedang Aki, dan seketika membunuh iblis katana itu. Aki melihat ke Power, yang memberitahunya bahwa Himeno membutuhkan dokter. Dia melihat pistol pria itu, dan bingung bagaimana pria itu bisa mendapatkan senjata api padahal peredarannya dilarang di Jepang. Tiba-tiba, seorang gadis muncul entah dari mana, dan mengungkapkan betapa terkesannya dia melihat kemampuan Aki. Dia mendekati mayat iblis katana, dan menghidupkannya kembali dengan mudah. Tetapi kali ini, setelah meremehkan Aki, iblis katana menebas Aki dengan mudah. Aki berlutut, dan iblis katana mendekatinya untuk menghabisinya. Sementara Himeno melihatnya, dan mencoba menggunakan iblis hantunya. Tetapi iblis hantu menolak permintaan Himeno untuk membantu, karena dia takut pada gadis berambut pirang itu. Namun, Himeno menawarkan segalanya kepada iblis hantu hanya untuk menyelamatkan Aki. Dan setelah iblis hantu menerimanya, saat itu juga seekor monster berkaki 1000 muncul. Meskipun iblis katana berusaha sekuat tenaga, iblis hantu berhasil menetralisirnya sepenuhnya. Dari kesepakatan itu, Himeno kehilangan kaki dan tangannya hanya untuk mengalahkan iblis katana. Tetapi di hatinya, dia melakukan ini semua untuk Aki. Sehingga ketika dia akhirnya mati, dia bisa merasakan Aki sedang menangisinya dan mencurahkan perasaannya setelah sekian lama. Namun, iblis katana memohon pada gadis pirang itu untuk membantunya. Dan dia pun menggunakan iblisnya untuk memanggil iblis yang lebih besar, yang dengan mudah menelan iblis hantu milik Himeno. Gadis pirang itu kemudian menarik kembali ular yang mengalahkan iblis hantu. Dan ketika Aki melihat ke arah Himeno, yang dia lihat hanyalah pakaian dan penutup matanya saja, di mana Himeno sudah lenyap tak bersisa. Saat debu mereda, iblis katana mengatakan pada gadis pirang itu bahwa Power telah melarikan diri. Namun saat mereka tidak lengah, bagian tubuh iblis hantu mulai pergi ke arah Denji, dan menarik tali dadanya untuk mengubahnya menjadi iblis gergaji. Dengan Denji yang telah bangkit, dia menargetkan iblis katana. Dan saat mereka bertarung dalam pertempuran antara gergaji melawan pedang, gadis pirang yang bernama Sawatari itu mulai memanggil bala bantuan. Saat pertarungan berlanjut, Denji sangat agresif dan berhasil melempar iblis katana mundur. Tetapi kemudian, beberapa preman bersenjata muncul untuk membantu iblis katana. Dan meskipun Denji dengan mudah mengalahkan mereka, hal itu membuatnya lebih sulit untuk melawan iblis katana. Dia kemudian mencoba menggunakan salah satu anggota Yakuza sebagai sandera. Dan saat iblis katana itu terlihat akan menyerah, dia tiba-tiba melesat di belakang Denji, dan membelahnya serta anggota Yakuza itu menjadi dua seperti Gojo. Dengan kekalahan Denji, iblis katana mengangkatnya dan bersiap untuk pergi. Dan kemudian dia berubah kembali menjadi manusia. Di seluruh kota, semua pemburu iblis Makima telah tewas tertembak. Dan di dalam kereta, para Yakuza berencana untuk bersembunyi. Tetapi sebelum mereka sempat melakukan apapun, Makima sudah berdiri kembali seolah tidak terluka. Di Kyoto, para pemburu iblis diberitahu bahwa bawahan Makima telah diserang. Dan mereka mengira bahwa Makima sudah mati. Tetapi kemudian, saat kereta tiba, mereka disambut oleh orang-orang yang panik dan berlarian keluar dari kereta. Makima kemudian keluar dengan penuh darah dan menyapa para pemburu iblis, seolah tak terjadi apa-apa. Dan memerintahkan mereka untuk mengurus mayat-mayat yang ada di dalam kereta. Mereka khawatir tentang Makima. Tetapi dia meyakinkan mereka bahwa itu bukan darahnya, melainkan darah para penyerang yang mati di dalam kereta. Dengan Tokyo diserang dan Denji dalam masalah, para pemburu iblis menyarankan pada Makima untuk pergi ke Tokyo dan membantu mereka. Tetapi Makima mengatakan pada mereka bahwa karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak akan sempat melakukan apapun.
Namun, dia memerintahkan mereka untuk mengumpulkan 30 narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati di kuil tertinggi di Kyoto. Dan juga beberapa pakaian bersih agar dia bisa tetap terlihat rapi saat dia membantu para pemburu iblis di Tokyo. Kemudian, mereka berhasil membawa beberapa truk yang penuh narapidana, di mana mereka diberikan makanan terakhir sebelum Makima menggunakan tubuh mereka. Dan ketika tiba, mereka melihat bahwa mereka dibawa ke sebuah kuil. Untuk memastikan penampilannya sempurna, Makima berganti pakaian dan mempersiapkan diri untuk ritualnya menggunakan kontrak iblisnya. Pada saat yang sama di Tokyo, tepat ketika iblis Katana dan Sawatari hendak melarikan diri membawa potongan tubuh Denji, seekor burung gagak muncul dan mengawasi mereka. Tiba-tiba, salah satu anggota Yakuza mulai bertingkah aneh yang membuat mereka kebingungan. Dia mulai berteriak, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi saat itu juga, tubuhnya tiba-tiba meledak dan lenyap, hanya meninggalkan genangan darah. Sawatari curiga ada yang telah mengutuk mereka, dan menelepon salah satu anggotanya untuk memeriksa mayat Makima. Tetapi sebelum anggotnya bisa mengatakan apapun, dia juga meledak seperti tomat. Di kuil Kyoto, Makima menyusun narapidana itu berbaris. Semuanya mengenakan penutup mata, termasuk para pemburu iblis lain yang tidak diizinkan melihat dan mengetahui jenis kontrak iblis apa yang dimiliki Makima. Makima mendekati salah satu narapidana dan menyuruhnya menyebut nama salah satu anggota Yakuza. Dan setelah narapidana itu menyebutnya, anggota Yakuza yang namanya disebut seketika hancur menjadi bubur. Anggota Yakuza lainnya mulai panik, memohon agar mimpi buruk ini berhenti. Tetapi dengan setiap nama yang disebut oleh narapidana, dan dengan gerakan tangan Makima, satu persatu dari mereka meledak tanpa bisa melakukan apapun terhadap kemampuan Makima. Setelah semua narapidana mati, Makima menyuruh pemburu iblis yang mendampinginya untuk membuka penutup mata mereka. Dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke Tokyo. Kembali ke iblis Katana, hanya dia dan Sawatari yang masih hidup setelah menyaksikan kematian semua anggotanya. Dan Sawatari menyadari bahwa Makimalah dalang di balik kekuatan yang sangat mengerikan sekaligus luar biasa ini. Saat mereka berencana melarikan diri dengan tubuh Denji, Kobeni muncul dalam keadaan sehat walafiat. Karena ternyata saat nenek itu menembakinya, Arai seketika melindunginya. Dengan pisau di tangannya, Kobeni mulai menerjang. Dan meskipun Sawatari berusaha menghentikan menggunakan iblis ularnya, Kobeni bergerak layaknya seorang ninja. Seketika memotong tangan iblis Katana, dan menembakinya. Sawatari mencoba menembak balik. Tetapi Kobeni berhasil menggunakan tubuh Denji sebagai perisai dan menakutinya. Sawatari membawa iblis Katana ke dalam mobil. Kobeni mencoba menghentikannya, namun mereka berhasil melarikan diri. Mereka pun meninggalkan Kobeni bersama tubuh Denji. Dan dia mulai meminta maaf pada Denji karena dia berniat mengorbankan Denji saat kejadian sebelumnya. Tiba-tiba, Kobeni mulai menangis dan tertawa pada saat yang sama. Mengingat bagaimana dia diselamatkan oleh Arai. Dan dia menembak si nenek tua itu dengan pistolnya sendiri. Kobeni menyadari bahwa dia sebentar lagi akan gila. Dia pun berencana untuk memberitahu Himeno bahwa dia ingin berhenti dari pekerjaan ini. Di stasiun kereta, Makima tiba dengan dua pemburu iblis yang bersamanya. Dan mereka bertemu dengan seorang pemburu iblis yang selamat dari Tokyo. Pria itu memberitahu Makima bahwa dengan serangan hari ini yang menyebabkan banyak para pemburu iblis tewas, para atasan asosiasi telah memutuskan untuk menggabungkan semua tim pemburu iblis menjadi satu. Dan menunjuk Makima sebagai pemimpinnya. Kemudian, pria itu menyerahkan surat pengunduran diri pada Makima, yang membuat Makima kecewa. Ketika pria itu bertanya apakah Makima tahu bahwa Yakuza akan menyerang mereka, Makima menolak menjawab pertanyaan itu. Menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh mengetahui urusan para pemburu iblis. Saat Makima pergi, dua pemburu iblis lainnya panik, dan mencoba memberitahu Makima bahwa mereka juga tidak akan bergabung dengan timnya. Meskipun Makima terlihat tenang, dia kecewa mendengar hal itu. Keesokan harinya setelah pertempuran, Aki terbangun di ruang rumah sakit. Dan di sampingnya ada Denji dan Power yang membawakan beberapa apel. Saat Denji mulai memakan apel, Power memintanya untuk berbagi. Tetapi Denji menolak karena Power kabur selama pertempuran. Hal ini menyebabkan mereka bertengkar memperebutkan apel. Aki bertanya apakah ada yang selamat dari divisinya. Dan Denji memberitahu bahwa hanya Kobeni yang selamat selain mereka. Denji dan Power kemudian meninggalkan ruangan untuk berbicara dengan Makima. Dan sebelum pergi, Denji meninggalkan satu apel untuk Aki karena kasihan.
Setelah sendirian di ruangan, Aki mengeluarkan pedangnya dan bertanya pada iblisnya berapa lama lagi dia memiliki waktu untuk hidup. Iblis itu memberitahu bahwa Aki hanya memiliki 2 tahun lagi untuk hidup. Alih-alih memakan apel, Aki mengambil rokok di sebelahnya. Tetapi sebelum menyalakannya, dia teringat saat Himeno membantunya menyalakan rokok. Aki pun menjatuhkan rokoknya dan mulai menangis. Menyadari bahwa dia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Sementara itu, Denji mendengar Aki menangis dari luar. Dan meskipun dia memahami perasaannya, dia bingung mengapa dirinya tidak sedih atas kematian Himeno. Denji teringat bagaimana Himeno adalah orang pertama yang benar-benar ingin menjadi temannya. Dan mulai bertanya-tanya apakah itu karena dia orang yang jahat sehingga dia tidak bisa menangis. Setelah berpikir lebih dalam, Denji menyimpulkan bahwa jika yang lain dan Makima mati, dia mungkin juga tidak akan merasa sedih. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah itu karena dia sudah kehilangan hatinya. Dia cepat-cepat bangkit, dan membawa Power untuk menemui Makima. Namun di belakang mereka, pemburu iblis dari Kyoto yaitu Hirose dan Tendo, datang mengunjungi Aki. Dan memberitahu Aki bahwa mereka diperintahkan Makima untuk membantu melatih tim baru dari tim spesial Aki. Sementara itu, Makima menjelaskan pada Denji dan Power bahwa dia ingin memperkuat timnya setelah melihat bagaimana iblis senjata mengincar jantung Denji. Oleh karena itu, dia memperkenalkan mereka pada guru baru mereka yaitu Kishibe. Sebelum memulai latihan, Kishibe mengajukan pertanyaan penting pada mereka. Seperti apakah mereka memilih manusia atau iblis, hingga bertanya apakah mereka berpikir Goku bisa mengalahkan Saitama. Mereka berdua menjawab bahwa Goku bisa dengan mudah mengalahkan Saitama. Setelah mendengar jawaban mereka, Kishibe menganggap mereka makhluk sempurna dan langka. Dia pun menyuruh Makima pergi karena latihan mereka akan segera dimulai. Kishibe kemudian memeluk mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai guru yang menyukai miras. Hobi menepuk bokong, dan suka menghabisi iblis. Dengan cengkraman yang keras, Kishibe mematahkan leher mereka. Membuat mereka terjatuh ke tanah. Namun kemudian, dia mengeluarkan sekantong darah dan memberikannya kepada mereka untuk meregenerasi mereka ke keadaan normal. Dia menjelaskan bahwa meskipun tubuh mereka sepenuhnya manusia, darah itu cukup untuk mengembalikan kekuatan mereka sepenuhnya. Kishibe menyebut Denji sebagai orang lemah yang terus-menerus dikalahkan. Tetapi karena iblis senjata sedang mengincarnya, Kishibe berniat melatih mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia sebagai seorang pemburu iblis terbaik yang pernah ada, belum pernah sama sekali melatih iblis sebelumnya. Namun, setelah mabuk, dia mendapatkan ide bahwa cara terbaik untuk melatih mereka adalah dengan membuat mereka cukup kuat untuk bisa mengalahkannya dirinya. Atau dia akan terus menyiksa mereka tanpa henti. Dengan kemampuan darahnya, Power mengeluarkan palu untuk diberikan kepada Denji, dan mereka bersiap untuk melawan Kishibe. Namun, dengan gerakan cepat, Kishibe dengan mudah mengalahkan Denji menggunakan pisaunya. Dan menyerang Power dengan mengiris lehernya. Setelah melihat mereka sekarat karena kehabisan darah, Kishibe menyimpulkan bahwa Denji tidak bisa mati. Dan Power juga mirip dengan Denji. Karena mereka terlalu lemah di hadapannya, Kishibe berniat melatih mereka hingga menjadi lebih kuat. Beberapa jam kemudian, setelah sekarat berkali-kali, Kishibe meninggalkan mereka. Dan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah mereka besok untuk pertempuran selanjutnya. Setelah Kishibe pergi, Denji tiba-tiba terjatuh dan mulai bertingkah aneh seperti orang sakau. Power pun mulai memukuli kepalanya untuk membuatnya sadar. Denji kemudian kembali normal. Dan setelah mengalami kematian beberapa kali, mereka berdua menjadi trauma. Mereka berjalan pulang, dan menyadari betapa buruknya memiliki pelatih seperti Kishibe yang terus menyiksa mereka setiap hari sampai mereka bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, Power memiliki ide. Dia mengatakan pada Denji bahwa mereka bisa mengalahkan Kishibe dengan menggabungkan IQ mereka untuk mengakalinya. Dan ini memberi mereka harapan bahwa mereka akhirnya bisa menang. Keesokan harinya, Kishibe tiba dalam keadaan mabuk di apartemen mereka untuk memulai latihan. Namun, Power dan Denji telah menyiapkan rencana cerdik. Ketika Kishibe hendak membuka pintu, Power menyerang dengan tongkat darahnya, yang berhasil dihindari Kishibe dengan mudah. Kemudian, Power mencoba menyerang dari atas. Tetapi Kishibe juga berhasil mengatasi serangan itu. Tiba-tiba, Denji muncul dan mengayunkan kapaknya ke arah Kishibe. Tetapi rahangnya ditendang, yang menggagalkan semua rencana mereka. Meskipun mereka kalah, Kishibe mengatakan bahwa dia terkesan dengan usaha mereka. Dia pun menyelesaikan latihan mereka untuk hari ini. Denji mulai merasa senang dan memberitahu Power tentang hal itu.
Tetapi ketika Denji mengangkat kepalanya, Kishibe menusuk pisau ke kepalanya, membuat Denji mati. Mengatakan pada Denji untuk tidak pernah percaya pada apa yang dikatakan oleh seorang pemburu. Kembali di rumah sakit, Aki mencoba memanggil iblis rubahnya. Tetapi setelah gagal, Kurose memberitahu bahwa iblis rubah tidak akan pernah membantunya lagi setelah Aki membuatnya memakan seseorang yang menjijikan seperti iblis katana itu. Dengan umur Aki yang berkurang karena perjanjiannya dengan iblis terkutuk, mereka menyarankan agar Aki pensiun dari pekerjaan ini dan menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Namun, dengan kematian keluarganya dan juga kematian Himeno, Aki mengatakan bahwa dia menolak untuk berhenti. Mereka pun menyarankan agar Aki membuat kontrak baru dengan iblis yang lebih kuat. Mereka meninggalkannya, tetapi tiba-tiba, seorang wanita masuk ke ruangan. Dan ketika Aki melihat wajahnya, matanya membesar karena wanita itu sangat mirip dengan Himeno. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai adik Himeno, dan menyerahkan secarik surat kepada Aki. Dia membukanya. Dan di dalamnya, terdapat tulisan dari Himeno untuk adiknya, di mana dia sering menanyakan kabar ayah mereka. Namun di surat itu juga mengungkapkan bagaimana perasaan Himeno terhadap Aki, dan keinginannya agar Aki bergabung dengannya menjadi pemburu iblis swasta, sehingga mereka akhirnya bisa hidup bersama dengan tenang. Keesokan harinya, Aki pergi dengan Kurose dan Tendo ke sebuah penjara di mana para pemburu iblis menyimpan iblis mereka. Dan mereka menemukan sebuah ruangan terkunci. Kurose menjelaskan bahwa iblis di dalamnya adalah iblis masa depan. Dan sebelum Aki, ada dua orang yang telah membuat kontrak dengan iblis itu. Salah satunya harus memberikan setengah hidupnya untuk kontrak tersebut. Dan yang satunya lagi dipaksa harus menonton Boku no Pico berulang kali sebagai pertukarannya. Aki memasuki ruangan, dan bertemu dengan iblis masa depan yang mulai menari, sambil berbicara tentang bagaimana keadaan di masa depan. Aki meminta iblis masa depan untuk menyebutkan harganya. Tetapi sebelum iblis itu melakukannya, dia meminta agar Aki memasukkan kepalanya ke dalam perutnya agar dia bisa melihat masa depan Aki terlebih dahulu. Aki memasukkan kepalanya ke dalam perut iblis itu. Dan setelah beberapa detik, dia mulai tertawa. Membingungkan Aki. Iblis itu meminta mata kanan Aki sebagai harganya. Yang mengejutkan Aki karena harganya murah. Iblis itu mengatakan bahwa harganya murah karena masa depan yang ia lihat pada Aki adalah luar biasa. Sementara itu, Denji dan Power melanjutkan latihan mereka. Terlihat mereka berhasil menyayat pipi Kishibe. Dan dia mengatakan bahwa mereka telah berkembang menjadi lebih kuat. Dan mengatakan bahwa mereka sekarang hanya akan berlatih sekali dalam seminggu. Yang membuat mereka merasa lega. Kishibe memberitahu bahwa divisi mereka akan segera melakukan misi pertama mereka untuk menyerang dan mengalahkan iblis katana. Dan mereka akan menjalani latihan yang lebih keras di bawah bimbingannya, serta melawannya secara sungguhan. Denji mengatakan kepada Kishibe bahwa dia akan mengampuni nyawa Kishibe, karena dia menganggap Kishibe sebagai orang penting yang telah membantunya menjadi lebih baik. Kemudian, Kishibe bertemu dengan Makima untuk minum. Dan dia mulai menenggak cukup banyak alkohol. Dan mengatakan pada Makima bahwa dia mulai menyayangi murid-muridnya seperti dia menyayangi semua muridnya yang tewas dalam pertempuran. Makima bertanya mengapa Kishibe ingin bertemu. Dan Kishibe mengungkapkan bahwa dia curiga bahwa Makima mengetahui tentang serangan terhadap pemburu iblis. Namun tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Meskipun Makima juga diserang, Kishibe tidak mempercayai Makima. Tetapi dia mengatakan bahwa selama Makima berjuang untuk kemanusiaan melawan iblis, dia tidak memiliki masalah. Keesokan harinya, Kurose dan Tendo mengantar Aki kembali ke markas pemburu iblis. Tetapi dalam perjalanan, Kurose mengatakan pada Aki bahwa dia tidak menyukainya karena bertingkah sombong hanya karena memiliki motivasi melawan iblis senjata. Dia mengungkapkan bahwa dia dan Tendo juga membenci iblis senjata. Tetapi tidak seperti Aki, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Aki menyuruhnya diam karena dia tidak peduli dengan pendapatnya. Namun, setelah mereka mengantar Aki ke markas, Kurose mengatakan bahwa dia membenci Aki. Namun, dia tetap mendukung Aki untuk menang dan membalas dendamnya terhadap iblis senjata. Sementara itu, Makima sedang mengadakan pertemuan dengan salah satu kepala Yakuza. Dan menanyakan tentang serangan para Yakuza sebelumnya terhadap para pemburu iblis. Bos Yakuza itu mengatakan bahwa serangan itu bukan atas perintahnya. Dia mulai menunjukkan foto Sawatari, mengatakan bahwa dialah yang mengumpulkan beberapa anggota Yakuza untuk melancarkan serangan itu.
Dia menjelaskan bahwa iblis senjata meminta sejumlah uang sebagai imbalan untuk memberikan senjata dan amunisi kepada Sawatari dan anak buahnya agar mereka bisa menyerang para pemburu iblis. Setelah mendengar ini, Makima meminta bos Yakuza itu untuk menyerahkan nama-nama anggota Yakuza yang terlibat dengan iblis senjata. Meskipun bos itu dengan senang hati memberikan nama-nama anggota kelompoknya, dia menolak untuk memberikan nama-nama anggota dari keluarga lain. Dia mengatakan bahwa jika dia memberikan nama-nama itu, hal itu akan memicu perang antar keluarga geng yang tidak bisa dia tanggung. Bos Yakuza itu mencoba bernegosiasi dengan Makima, mengatakan bahwa para geng Yakuza tidak bisa saling bertarung, karena hal itu akan menyebabkan mafia asing dari negara lain mengambil kesempatan itu untuk menyerang Jepang. Setelah mendengar ini, Makima mengeluarkan sebuah tas. Bos itu mengira tas itu berisi uang untuk menyuapnya. Namun Makima menjelaskan bahwa itu bukan suap, melainkan tas yang berisi mata keluarga mereka. Bos itu membukanya dan terkejut melihat mata di dalamnya. Dan Makima menjelaskan bahwa dia tahu seseorang yang bisa membantu mengembalikan mata itu dengan aman kepada keluarganya lagi. Salah satu anggota mencoba menyerang Makima, tetapi ia berhenti setelah melihat tatapannya. Dan tiba-tiba ia mimisan dan meninggal. Makima mengatakan pada bos itu bahwa alasan yang dia berikan tidak masuk akal. Dan mengatakan bahwa dia hanya peduli pada dirinya sendiri setelah semua kejahatan yang dilakukan oleh Yakuza. Sementara itu, divisi spesial telah tiba di tempat target mereka dan memulai misi mereka. Meskipun Kobeni takut dan ingin pulang, Power dan Denji bersemangat untuk bertarung setelah semua latihan yang mereka lakukan. Aki mendekati Kishibe untuk meminta rencananya. Tetapi Kishibe mengatakan bahwa tidak ada rencana selain serangan secara langsung. Saat yang lain masuk, seorang polisi dan pemburu iblis bertanya kepada Kishibe tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan Kishibe memerintahkan mereka untuk menjaga pintu keluar di basement. Kishibe menambahkan bahwa meskipun mereka bisa menangani targetnya di dalam, polisi harus menangani makhluk seperti Denji dan Power yang dianggap tidak stabil dan berbahaya jika mereka keluar dari gedung ini. Di basement, tempat itu penuh dengan zombie dan para makhluk pemburu iblis lain mulai muncul. Salah satunya adalah Beams, makhluk hiu yang bisa berenang melewati permukaan apa saja. Yang kedua adalah Violence Fin, yang memakai topeng dan mengeluarkan gas beracun. Yang ketiga adalah Spider Fin, yang bisa berubah menjadi laba-laba. Terakhir, ada Angel Devil, yang bisa mencabut nyawa orang jika mereka menyentuhnya. Saat Denji dan kelompok Fin itu bertarung melawan para zombie, Angel Devil meminta Aki untuk memberikan sapu tangan agar dia bisa membersihkan dirinya. Ketika Aki memberikannya, Angel Devil terkejut dengan keberanian Aki yang hampir menyentuhnya. Seorang pria tiba-tiba menembak Aki. Tetapi Angel Devil melindunginya dan memberi Aki kesempatan untuk menyerangnya. Aki kemudian memerintahkan timnya untuk menyerahkan para zombie itu pada para Fin. Sementara mereka mencari Sawatari dan iblis katana dengan berpencar. Kemudian, Aki memasuki sebuah lorong. Dan dari sebuah pintu, muncul seorang pria bersenjata. Tetapi Aki berhasil menghindari peluru dan meninju pria itu. Semakin banyak pria bersenjata muncul dan membidik Aki. Tetapi sebelum mereka sempat menarik pelatuk, mereka tiba-tiba mati. Pada saat itu, Aki menyadari bahwa Makima juga membantu mereka dari jauh. Aki melanjutkan perjalanannya, dan bertemu dengan Sawatari, yang bertanggung jawab atas kematian Himeno. Dengan menggunakan kemampuannya, Sawatari memanggil iblis hantu Himeno yang mengejutkan Aki, dan memerintahkan iblis itu untuk menyerang Aki. Aki berhasil menghindari dan menangkis setiap serangan hantu itu menggunakan kemampuan iblis masa depan di mata kanannya. Namun, hantu itu mengungguli Aki dan berhasil menangkapnya. Lalu Sawatari memerintahkan hantu itu untuk mencekik Aki sampai mati. Saat Aki kehilangan kesadaran, dia bermimpi tentang Himeno saat pertama kali dia menawarkan rokok kepadanya. Yang bagi Aki, itu adalah momen sederhana namun berharga. Yang dia harap dia bisa lebih hargai momen itu. Aki terbangun di lantai tanpa dicekik hantu itu. Dan ketika dia melihat ke depan, dia melihat hantu itu mengulurkan tangannya ke arah Aki. Dia membuka tangannya, dan di dalamnya ada sebuah rokok yang bertuliskan Easy Revenge, yang mengingatkannya pada Himeno. Aki teringat yang dikatakan Himeno padanya, bahwa hantunya tidak memiliki mata, dan hanya melihat melalui ketakutan. Aki pun dengan mudah melewati hantu itu dan memanjatnya tanpa rasa takut. Hantu itu hanya mengingatkan Aki pada wanita yang dicintainya, Himeno. Melihat hal itu, Sawatari terdiam dan terkejut. Dan dengan pedangnya, Aki menebas leher hantu itu.
yang merupakan satu-satunya sisa tentang Himeno. Sebelum Sawatari sempat melakukan apapun, Kobeni muncul di belakangnya dengan pisau di lehernya dan memaksanya untuk menyerah. Melihat Kobeni di sini, Aki bertanya mengapa dia tidak keluar dari pekerjaannya. Namun Kobeni mengatakan bahwa itu karena tanggal gajian sudah dekat. Sementara itu, Denji terjebak di dalam lift bersama Power yang sedang memakan tangan zombie. Membuatnya merasa jijik. Pintu lift kemudian terbuka ke lantai yang penuh dengan zombie. Dan alih-alih menghindarinya, Power malah mulai mengumumkan sesuatu pada mereka. Menyatakan bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Sementara itu, Denji hanya menutup pintu lift dan melanjutkan pencarian iblis katana di lantai lain. Di lantai 13, pintu lift terbuka, dan Denji disambut oleh iblis katana bersama 2 orang bersenjata. Iblis katana memohon padanya untuk berbicara. Dan ketika Denji setuju, iblis katana mengatakan bahwa jika Denji bertindak dengan benar, dia bersedia menyerah. Dia mengatakan pada Denji bahwa setelah kematian bos Yakuza, seluruh geng mereka merasa kehilangan dan ingin membalas dendam pada Denji. Iblis katana mengatakan pada Denji bahwa meskipun mereka adalah zombie, Denji seharusnya merasa bersalah karena telah menghabisi nyawa mereka. Karena mereka dulunya adalah manusia. Iblis katana pun menyarankan agar Denji mengakhiri hidupnya sendiri dan pergi ke dunia isekai agar semuanya adil bagi kedua belah pihak. Setelah berpikir panjang, Denji menolaknya dan mengatakan bahwa iblis katana sebaiknya menjilat jari kakinya. Dengan tawaran yang ditolak, iblis katana dan Denji bertarung di luar gedung setelah mereka meloncat dari gedung. Denji terlempar ke gedung di bawahnya, tetapi itu tidak berpengaruh. Dan mereka melanjutkan pertarungan pedang mereka. Dengan pergerakan iblis katana yang agresif, Denji mundur dan akhirnya ditendang. Dan ia mendarat di atas kereta. Iblis katana mengakui bahwa Denji telah bertambah kuat. Dan bertanya mengapa dia terus bertarung. Denji mengatakan bahwa dia ingin melindungi kehidupan yang telah dia dapat. Dan dia ingin mengalahkan iblis katana agar Makima memujinya. Dan mungkin mengizinkannya menjilat pudingnya. Mereka pun melanjutkan pertarungannya lagi. Dan saat mereka saling serang, iblis katana menendang Denji ke bawah kereta. Saat pertarungan berlanjut, seorang warga sipil terlibat. Membuat pertahanan Denji terbuka untuk serangan iblis katana. Yang berhasil memotong kedua tangan Denji. Dengan ini, iblis katana menyatakan kemenangannya, dan meminta Denji untuk meminta maaf atas apa yang dia lakukan terhadap kakeknya. Namun Denji menyatakan bahwa pertarungan masih belum berakhir. Karena dia masih memiliki satu gergaji mesin di kepalanya, mengira dia akan menang. Mereka pun kembali bertarung. Dan meskipun iblis katana berhasil menghancurkan gergaji mesin Denji, Denji mulai tertawa. Sebelum iblis katana menyadarinya, dia terbelah menjadi 2 karena Denji berhasil menyembunyikan gergaji mesin di kakinya. Yang berhasil membelah tubuh iblis katana itu. Membuatnya terbelah 2. Setelah itu, iblis katana terbangun dalam keadaan terikat di kereta. Denji muncul dan bertanya tentang dirinya. Menyadari bahwa mereka berdua mirip karena mereka sama-sama diselamatkan oleh iblis. Iblis katana menolak menjawabnya, mengatakan bahwa dia akan menyantap Makima di depan Denji. Denji pun memutuskan untuk mengadakan kontes kecil setelah mendengar apa yang dikatakan iblis katana. Aki muncul dan melaporkan pada yang lain bahwa iblis katana telah berhasil ditangkap. Tetapi sebelum para pemburu lain tiba, Denji menyarankan agar mereka berdua bermain game menendang biji iblis katana. Di mana pemenangnya akan ditentukan berdasarkan siapa yang bisa membuat iblis itu menjerit paling keras. Meskipun Aki mencoba menjadi pemburu iblis yang baik hati, Denji menjelaskan bahwa pria ini adalah orang yang menyebabkan kematian Himeno. Aki kemudian mengeluarkan rokok yang mengingatkannya pada Himeno. Dan setelah berpikir, dia setuju dengan kontes itu. Yang membuat iblis katana mulai ketakutan. Mereka bergantian menghantam mentimun iblis katana itu hingga hancur. Dengan setiap tendangan dan pukulan yang mereka berikan, Aki menyajikan pemandangan itu sebagai hadiah untuk Himeno jika ia melihatnya. Setelah kemenangan mereka, Makima melaporkan kembali pada atasannya. Dan mengatakan bahwa dalang di balik serangan itu adalah Sawatari. Seorang mantan pemburu iblis yang memiliki kontrak dengan iblis senjata. Dan dia telah menjual senjata api pada Yakuza. Sebagai gantinya, Sawatari harus mengambil jantung iblis gergaji milik Denji. Namun, sebelum mereka sempat menginterogasi Sawatari, dia menggunakan iblis ularnya sendiri untuk membunuh dirinya sendiri. Menambah trauma Kobeni semakin dalam. Berkat keberhasilan operasi ini, mereka berhasil mendapatkan 1 kilogram peluru iblis senjata.
Dan setelah menggabungkannya dengan peluru yang sudah mereka miliki, mereka akhirnya kini bisa melacak iblis senjata dan melenyapkannya untuk selamanya. Sementara itu, Denji dan teman-teman sekamarnya menikmati hari normal mereka. Berkeliling kota, berbelanja bahan makanan, dan mempererat persahabatan. Mereka makan malam bersama untuk merayakan kemenangan mereka. Dan tertawa bersama hingga malam tiba. Kemudian, Aki keluar untuk menghirup udara segar, dan mengisap rokok yang diberikan hantu Himeno. Saat menghirupnya, dia menikmati sensasinya sambil memikirkan Himeno yang telah meninggalkannya. Dalam tidurnya, Denji bermimpi dia sedang berada di sebuah gang sempit. Dan saat dia terus berjalan, dia bertemu dengan pintu misterius. Namun dia mengenali mimpi ini, karena dia sering memimpikannya namun tetap melupakannya setelahnya. Dari balik pintu, Pochita berbicara padanya. Dan meskipun Denji memintanya untuk keluar, Pochita memohon pada Denji untuk tidak membuka pintu itu.